Situs web terbaru, Sue Kingsu, sebagai jenius teratas dari dunia luar, pernah melangkah ke dunia orang suci sebagai seorang putri di usia yang sangat muda, itu mengejutkan seluruh dunia luar. Karena, dia adalah orang suci termuda dalam sejarah dunia luar. Anda harus tahu bahwa semua orang yang membuat rekor orang suci termuda di dunia luar sebelum dia adalah laki-laki, dan semua pemecah rekor sebelumnya sejak pencatatan dimulai semuanya adalah laki-laki. Dia adalah wanita pertama yang memecahkan rekor. Karena itu juga dia mendapat perhatian tertinggi, dan juga pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia luar. Di balik pencapaian ini adalah kerja keras dan kerja keras Sue Kingsu. Dia hampir tidak memiliki interaksi sosial, selain berlatih, hidupnya adalah menemukan orang lain untuk belajar dan meningkatkan kekuatannya. Hari demi hari, tahun demi tahun, tidak pernah berubah. Justru karena keputusasaan dan bakatnya yang luar biasa, dia bisa menjadi orang suci termuda di dunia luar, dan target semua biksu wanita di dunia luar. Banyak biksu wanita di dunia luar menganggap Sue Kingsu sebagai idola mereka. Di antara mereka, ada banyak biksu perempuan yang pergi dari dunia luar. Misalnya, kakak perempuan Duan Lingtian, Huangfu Mengyuan, dari istana dalam Akademi Wanfa, ketika Duan Lingtian mengobrol dengannya sebelumnya, dia mendengarnya menyebutkan nama Sue Kingsu, dan bahkan mengatakan bahwa tujuannya berada di luar dunia Sein Sue Kingsu. Pada saat itu, karena Huangfu Mengyuan tidak sengaja mengatakan bahwa Sue Kingsu adalah seorang putri di depan Duan Lingtian, jadi Duan Lingtian pernah berpikir bahwa itu adalah orang suci laki-laki dari luar dunia, tetapi dia sangat berbakat dan termasuk dalam keluarga yang sangat santo muda kakak perempuannya dianggap sebagai idola. Baru setelah Sue Kingsu muncul di depannya, dia tahu bahwa Sue Kingsu sebenarnya adalah seorang putri. Sementara Sue Kingsu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki kesempatan untuk hal-hal lain, seperti pernikahan seseorang menyebutkannya selama pertumbuhannya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Yang paling penting adalah di sisinya, belum lagi menemukan pria seumuran yang lebih kuat darinya, bahkan jika seseorang ingin menemukan pria seumuran yang sekuat dia, tidak ada cara untuk melakukannya. Temukan. Adapun pria yang tidak sebaik dia juga membenci mereka. Jadi jomblo sampai sekarang. Omong-omong, pengalaman hidupnya mirip dengan Feng Qingyang. Angin bertiup, ia juga mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu pedang dan meningkatkan kekuatannya, sehingga dalam perjalanan hidupnya yang lampau, ia selalu sendirian dan tidak pernah memiliki orang kepercayaan. Justru karena dia tidak memiliki pengalaman emosional, meskipun dia tertarik pada Sue Kingsu, dia tidak pandai mengungkapkannya. Adapun Sue Kingsu sendiri, dia juga seorang cinta Xiaobai, yang tidak berpengalaman, bahkan jika Feng Qingyang sedikit jelas, dia masih tidak menyadarinya, dan hanya berpikir bahwa Feng Qingyang hanya mengaguminya di antara teman-temannya. Sampai detik ini, Duan Lingtian membuka mulutnya dan bertanya apakah dia punya pendamping Tao. Saya bahkan menyebut Feng Qingyang. Pada saat ini, Sue Kingsu mengingat keramahan Feng Qingyang terhadapnya selama periode waktu ini, dan dia sadar sepenuhnya, dan pipinya yang berbunga-bunga mau tidak mau memerah sedikit dalam sekejap. Sementara Feng Qingyang ada di sini, dia tampak malu, dia tidak berharap muridnya begitu lugas, dan dia akan mengklarifikasi masalah ini dengan begitu sederhana dan rapi. Mau tak mau memelototi Duan Lingtian. Rekan Taoist Sue, dia bercanda denganmu. Feng Qingyang berulang kali menjelaskan. Sue Kingsu, diam-diam melirik Feng Qingyang, menjawab, lalu menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Duan Lingtian, dan berkata dengan ekspresi serius, rekan Taoist Duan, saya datang ke sini kali ini untuk berdiskusi dengan Anda, rekan Daoist Feng. Saya mendengar rekan Daoist Feng mengatakan bahwa kekuatanmu lebih baik darinya, dan aku ingin melihat metodemu. Duan Lingtian tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata, tidak apa-apa bersaing dengan saya, tapi saya punya masalah dengan itu, masih terlalu dini untuk tidak mendapatkan apa-apa. Jika kamu ingin bersaing denganku, kamu tidak akan memenangkan hadiah apapun. Aku tidak terlalu tertarik untuk bergerak, kata Duan Lingtian. Xiao Tian, Feng Qingyang mengerutkan kening, dia tidak berharap muridnya mempermalukan Sue Kingsu, bukankah dia sudah tahu bahwa ini adalah wanita yang disukainya? Terlalu bodoh, apakah ini cara Anda memperlakukan calon simpanan Anda? Hadiah apa yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Sue Kingsu sedikit mengernyit, tapi tetap bertanya. Bagaimana dengan ini? Duan Lingtian berpura-pura merenung sejenak, lalu berkata dengan tenang,
kamu juga ahli dalam ilmu pedang, jadi aku akan bersaing denganmu dalam ilmu pedang. Jika kita berdua menyerang dengan seluruh kekuatan kita, jika kamu bisa menghentikan ketiga pedangku, kamu akan menang. Jika kamu tidak bisa menghentikan ketiga pedangku, kamu akan kalah. Bagaimana? Ketika Duan Lingtian mengucapkan kalimat kedua, bukan hanya Feng Qingyang yang sedikit mengernyit, tetapi juga Sue Qingzu, yang awalnya mata musim gugurnya yang tenang juga menunjukkan sedikit kemarahan. Sebagai keberadaan Seon tingkat ketujuh, Duan Lingtian ini sebenarnya ingin menggunakan tiga pedang untuk menentukan kemenangan atau kekalahan bersamanya. Bukankah ini jelas meremehkan orang? Bisa. Pada saat yang sama Sue Qingzu menjawab, nadanya menjadi sedikit lebih dingin, dia ingin melihat seberapa kuat Duan Lingtian, yang dikatakan lebih baik daripada biru oleh rekan Feng Taois ini. Menurutnya, bahkan jika Feng Qingyang berpikir dia lebih rendah dari pihak lain, jarak antara keduanya harus dibatasi. Jika Anda ingin mengalahkannya dengan tiga pedang, itu sama sekali tidak mungkin. Jackpot apa yang kamu inginkan? Bagaimana jika saya menang, dan bagaimana jika saya kalah? Sue Qingzu bertanya. Mendengar ini, Duan Lingtian tersenyum ringan, jika kamu menang, aku, Duan Lingtian, berutang budi padamu. Di masa depan, apapun yang kamu minta, selama aku melakukan yang terbaik dan tidak melanggar garis bawahku, aku akan melakukannya, membayarmu kembali. Mendengar ini, mata Sue Qingzu berbinar. Bantuan ini adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melanjutkan, jika kamu kalah, berjanjilah padaku bahwa kamu akan tinggal di alam penentang dewa selama 1000 tahun, dan kamu harus tinggal di istana Kaisar Nirvana Tian-Tian tuanku sebagai tamu, dan total waktu retret tidak boleh melebihi 300 tahun. Tentu saja, selama periode ini, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu di batas luar, kamu juga dapat pergi sementara, tetapi kamu tidak boleh pergi lebih dari setahun. Total waktu keberangkatan tidak boleh melebihi 10 tahun. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, Sue Qingzu tanpa sadar menatap Feng Qingyang, dengan sepasang mata indah dengan sedikit pengawasan, seolah bertanya pada Feng Qingyang. Apakah itu ide Anda? Tapi sekarang Feng Qingyang, setelah mendengar apa yang dikatakan muridnya, dia secara alami menebak, angan-angan, seperti apa yang dimainkan muridnya, dan merasa bahwa murid ini tidak sia-sia. Namun, setelah memperhatikan pengawasan Sue Qingzu, dia menggelengkan kepalanya lagi dengan wajah polos. Bagaimana, Duan? Lingtian bertanya saat setrika masih panas, dan pada saat yang sama tidak melupakan metode agresifnya. Dao Sue, kamu tidak berpikir kamu bahkan tidak bisa mengambil ketiga pedangku. Saya tidak tahu apakah metode provokatif Duan Lingtian berperan, atau Sue Qingzu tidak menolak pergi ke istana Kaisar Nirvana Tian-Tian yang semilir sebagai tamu, dia akhirnya mengangguk dan setuju. Ya, saya setuju. Mendengar persetujuan Sue Qingzu, mata Duan Lingtian memancarkan cahaya, dan kemudian mengangguk, karena kamu setuju, rekan Taois Sue, mari kita cari dunia kecil yang hancur untuk didiskusikan. Aku akan menggunakan tiga pedang untuk menentukan hasilnya. Kemudian, Duan Lingtian dan yang lainnya langsung mengobrak-abrik ruang, meninggalkan alam Nisen, dan secara acak menemukan alam kecil yang telah lama dihancurkan di 10.000 alam, dan kekuatan alam tersebut telah terkuras habis, dan tidak ada lagi makhluk hidup. Area batas kecil semacam ini tandus di mata, seperti belalang yang lewat. Sekarang, tempat Duan Lingtian dan yang lainnya berdiri di udara tepat di atas reruntuhan sebuah kota di dunia kecil ini. Ada reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari gaya arsitekturnya, itu benar-benar berbeda dari gaya arsitektur manapun dia tahu. Ini terlihat berbeda, ada gaya, sayang sekali telah hancur dalam sungai panjang sejarah dan tidak bisa melihat kejayaan masa lalu. Terlebih lagi, pada saat ini, area sekitar tempat ketiga Lingtian berdiri di udara terkadang mengalami gejolak aneh di ruang angkasa, dan retakan ruang muncul dengan sendirinya, lalu perlahan menutup, muncul di tempat lain, berulang lagi dan lagi, yang menunjukkan kelemahan penghalang ruang di dunia kecil ini. Dan ini sebenarnya juga menjadi alasan hilangnya kekuatan perbatasan. Kekuatan suatu alam terkait dengan naik turunnya suatu alam. Kehilangan kekuatan suatu alam juga berarti kehilangan vitalitas, kehilangan semua aura di alam tersebut, dan kekuatan alam manapun akan memudar seiring berjalannya waktu. Berkurang secara bertahap, atau bahkan hilang sama sekali. Dalam hal ini, alam yang kuat menghancurkan alam yang lemah dan merebut kekuatan dari alamnya untuk digunakan sendiri. Myriad Realms hari ini,
3 alam atas dan 18 tengah sebagian besar adalah alam kuno. Dalam keadaan normal, kekuatan alam mereka seharusnya menghilang dalam sungai panjang sejarah, dan bahkan menghancurkan alam. Justru karena orang-orang kuat di alam ini seperti awan, menyerbu alam kecil di mana-mana, dan merebut kekuatan alam kecil untuk melengkapi diri mereka sendiri, mereka dapat bertahan lama. Hal yang sama berlaku untuk alam anti-dewa. Jika tidak, alam dewa melawan dewa akan menghilang di sungai panjang sejarah sejak lama. Di antara para pembudidaya, yang lemah akan memakan yang kuat, dan yang terkuat akan bertahan. Hal yang sama berlaku antara batas-batas. Namun, masih praktisi dari alam utama yang mendominasi naik turunnya alam. Gunakan pedangmu. Sue Qingzu berbicara perlahan. Sosok halus dan dingin itu berdiri dengan pedang di tangannya, tubuhnya lurus seperti pedang, dan dia memancarkan semburan aura yang ganas, seolah-olah seluruh orang telah berubah menjadi pedang dalam posisi bertahan saat ini, berdiri dengan bangga antara langit dan bumi. Saat ini, Feng Qingyang sudah berdiri di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran itu. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual menyebar, waspada ke segala arah, dan mencegah seseorang mendekat atau bahkan menyerang secara diam-diam. Tentu saja, yang utama adalah waspada terhadap Lei Hong. Begitu perang besar pecah di dunia kecil, itu pasti akan menarik orang-orang terkuat dari semua dunia yang kuat. Lei Hong, sebagai keberadaan tingkat ketujuh yang terkuat, juga akan waspada, dan bahkan mungkin mengamati dengan cermat. Jika dipastikan bahwa lawannya adalah muridnya, Duan Lingtian dan Lei Hong mungkin akan muncul. Pada saat itu, yang harus dia lakukan adalah menahan Lei Hong terlebih dahulu dan mencegah Lei Hong melarikan diri. Selama muridnya mendapatkan kembali ketenangannya, tidak akan sulit untuk mempertahankan Lei Hong. Adapun taruhan antara muridnya dan wanita yang disukainya kali ini, dia secara alami tahu bahwa tidak ada ketegangan. Jika muridnya benar-benar ingin serius, pedang saja sudah cukup untuk mengalahkan pihak lain. Lagi pula, murid saya ini tidak hanya melangkah ke tingkat ketujuh ilmu pedang, tetapi juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalan tak terhingga dan kontrol. Menurut perkiraannya, mereka semua setidaknya berada di tingkat ke-6, keduanya adalah diintegrasikan ke dalam cara ilmu pedang, melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan tempat-tempat di luar dunia, siapa yang bisa menjadi musuh. Muridnya ini benar-benar ingin menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika itu dia tidak berpikir dia bisa memblokir pedangnya. Bagus, menghadapi Sue Qingzu yang sudah siap dan wajahnya yang cantik penuh martabat, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya setenang sebelumnya, dan dia bahkan menguap, lalu mengangkat tangannya dengan santai, dan menyerang dengan pedang jari. Memanggil, dalam sekejap, cahaya pedang yang menakutkan yang awalnya tampak tidak mencolok, tetapi berubah menjadi pedang besar di langit dalam sekejap, langsung membelah langit di dunia kecil ini menjadi dua, menjerit dan jatuh ke tempat Sue Qingzu. Ruang di sana arus retak dan bergejolak berlimpah, dan bahkan ilusi samar muncul, seolah-olah menjungkir balikkan semua makhluk hidup. Hantu ini berasal dari hukum luar angkasa Duan Lingtian, membiaskan beberapa pemandangan di alam sekitarnya dalam bentuk pantulan cermin spasial. Tentu saja, ini tidak disengaja oleh Duan Lingtian. Sebaliknya, hukum ruang mengaktifkan dirinya sendiri. Bersenandung, di hadapan pedang mengancam Duan Lingtian, Sue Qingzu juga bergerak, dan pedang yang sama ditebas. Momentum bergulir, cahaya pedang menyapu seperti badai, tetapi dia berdiri di jantung badai, tetapi dia tetap tidak bergerak, bahkan tubuhnya tidak pernah ada gejolak dalam pakaian. Cahaya pedang yang sangat terang muncul di dunia kecil ini, seolah-olah menguasai dunia, tak terkalahkan, perkasa dan ganas, menghadapi pedang pertama Duan Lingtian. Segera, kedua pedang bersinar bertabrakan bersama. Pada saat berikutnya, setelah ketenangan sesaat, kekuatan mengerikan meletus darinya, menyapu ke segala arah, benar-benar memusnahkan dunia kecil yang awalnya terfragmentasi dan goyah. Alam kecil bergetar dan runtuh, dan alam yang tersisa nyaris tidak menghalangi akibat dari kekuatan letusan, tetapi kekuatan alam yang tersisa juga banyak hilang. Pedang kedua, Duan Lingtian membuka mulutnya lagi, dan terus menebas pedang kedua, yang sedikit lebih kuat dari pedang pertama. Tentu saja, itu hanya sedikit lebih kuat. Pedang ini, seperti sebelumnya, dihentikan oleh Sue Qingzu. Pada saat ini, Sue Qingzu sedikit kecewa. Saya merasa seperti dibodohi oleh rekan Taois Feng, bukankah itu berarti Duan Lingtian, muridnya, lebih kuat darinya? Itu juga karena Feng Qingyang tidak tahu apa yang dipikirkan Sue Qingzu di dalam hatinya. Jika dia tahu,
dia akan sangat dirugikan. Bocah ini, sampai sekarang, belum menggunakan cara kendali dan cara tak terhingga. Dia tahu bahwa Duan Lingtian menahan diri, dan sedang mempersiapkan pedang ketiga untuk melakukan gerakan nyata, mengalahkan wanita yang dia kagumi dengan satu pedang, sehingga pihak lain harus memenuhi taruhan yang dijanjikan sebelumnya. Semuanya, saya Feng Qingyang dari alam. Penentang dewa. Ini adalah murid saya Duan Lingtian dan sesama Taois Sue Qingzu dari luar alam. Untuk menghindari kesalahpahaman, silakan mundur. Ketika Duan Lingtian membuat pedang kedua, banyak orang kuat dari Wanji datang dari kejauhan karena rasa ingin tahu, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka diperingatkan oleh Feng Qingyang, dan kemudian mereka melihat kesadaran spiritual mendominasi Feng Qingyang menyelimuti kepala mereka, dan mereka mundur satu demi satu sementara wajah mereka serius. Tidak heran ada keributan besar. Ternyata Duan Lingtian dari alam Nisen dan Sue Qingzu, pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh yang baru dipromosikan dari alam luar, sedang bertukar ide. Dua eksistensi hebat dari tingkat ketujuh yang terkuat sedang bertarung, dan ada eksistensi tingkat ketujuh dari yang terkuat berdiri di samping. Adegan ini benar-benar menakutkan. Sayang sekali Tuan Feng Qingyang jelas tidak bermaksud membiarkan kita menonton. Jika tidak, jika kita bisa menonton pertandingan ini dengan mata kepala sendiri, mungkin akan membantu kultivasi kita. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang baru dipromosikan dari dunia luar juga merupakan pembudidaya pedang seperti Tuan Feng Qingyang dan Tuan Duan Lingtian. Dan ketika semua orang mundur dengan takjub, Lei Hong, yang baru saja menyelinap keluar dari alam cahaya terang dan bersembunyi di kegelapan, juga menerima berita itu. Matanya tiba-tiba menyala. Sudahkah Duan Lingtian dan Feng Qingyang meninggalkan God Against God Realm? Ini adalah kesempatan bagus untuk memasuki alam penentang dewa. Saudara Duan Lingtian itu, orang-orang yang peduli semuanya ada di alam dewa para dewa melawan para dewa, tanah para dewa, dan mereka terutama terkonsentrasi di keluarga Xia, tanah para dewa. Mata Lei Hong cerah, dan dia merasa telah menemukan kesempatan bagus untuk membalas dendam, dan dia tidak dapat dengan mudah melewatkannya. Lagi pula, sekarang tidak hanya Duan Lingtian, tetapi juga Feng Qingyang telah meninggalkan alam penentang dewa. Meskipun Feng Qingyang mungkin bukan dewa yang pergi, Duan Lingtian harus menjadi orang yang bersaing dengan Sue Qingzu, level ketujuh yang baru dipromosikan pembangkit tenaga listrik di dunia luar dan di luar dunia dewa tidak diragukan lagi. Jika bukan karena dewa, tidak perlu bersaing dengan pihak lain. Tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, keluarga Xia. Mengambil napas dalam-dalam, Lei Hong menjadi semakin bersemangat, dan pada saat yang sama menjadi sedikit tenang setelah bersemangat beberapa saat. Duan Lingtian, dewa ada di luar, dan tiruan dari hukum waktu harus tetap berada di alam penentang dewa, dan kemungkinan besar akan tinggal di keluarga Xia, tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Avatar hukum waktunya terlalu kuat, bahkan jika aku memadatkan ulang avatar hukum terkuat, itu bukan lawannya, dan tidak ada cara untuk melakukan apapun kepada orang-orang dari keluarga Xia. Terakhir kali, di alam Hongmeng, avatar hukum terkuatnya dikalahkan oleh avatar hukum waktu Duan Lingtian, yang memungkinkannya untuk melihat seberapa kuat avatar hukum dari 4 hukum tertinggi, sehingga ia terutama mempelajari 4 hukum tertinggi baru-baru ini. Saya ingin meningkatkan hukum kematian yang saya kuasai. Jika hukum kematiannya dapat melangkah ke ranah kesempurnaan kecil dan memadatkan klon hukum, ia tidak akan takut dengan klon hukum waktu Duan Lingtian, karena hukum waktu Duan Lingtian juga berada pada tingkat kesempurnaan kecil. Kita harus cepat, ayo kita jalan-jalan. Mengambil napas dalam-dalam, Lei Hong membulatkan tekadnya, dengan ekspresi kegilaan berkilat di matanya. Duan Lingtian, kamu berani menyerang sekte di belakangku, dan bahkan membunuh Jizundi. Sekteku, ini sama sekali tidak menghormatiku. Hong meletakkannya di matanya, dan mengusap wajah Lei Hongku ke tanah. Nyatanya, dia tidak terlalu menyayangi sekte di belakangnya, bahkan jika almarhum Jizun meninggal, dia tidak terlalu merasakannya. Dia adalah orang yang egois dengan emosi yang lemah, bagaimana dia bisa berada dalam hidup dan mati orang lain. Yang paling dia pedulikan adalah wajahnya. Duan Lingtian menembak sekte di belakangnya. Baru saja menamparkan wajahnya. Sejak Duan Lingtian mengambil gambar, ada desas-desus di mana-mana di Bright Light Realm bahwa Duan Lingtian tidak menganggap serius Lei Hong, bahkan mengatakan bahwa meskipun Lei Hong dan Duan Lingtian sama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7, dia tidak punya keberanian temukan Duan Lingtian untuk balas dendam di belakang. Ketika dia mendengar kata-kata seperti itu,
dia sangat marah sehingga dia membunuh semua orang yang bergosip itu. Dia, Lei Hong, akan takut pada Duan Lingtian. Benar-benar lelucon. Jika bukan karena hubungan baik Duan Lingtian dengan Meng Han dari batas luar, jika bukan karena Master Duan Lingtian bernama Feng Qingyang, jika bukan karena Meng Han dan Feng Qingyang sama-sama berada di tingkat ke-7 Seon, Lei Hong tidak akan pernah membalas dendam pada Duan Lingtian. Merobek, Lei Hong membuat keputusan yang menentukan dan langsung mengobrak-abrik ruang, bersiap untuk menyelinap ke alam Nisen, membunuh keluarga Xia, tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, dan menghancurkan keluarga Xia yang dipedulikan Duan Lingtian, yang membuat Duan Lingtian merasa tertekan, dan bahkan menyesali wajah masa lalu. Dan pada saat yang sama Lei Hong pergi. Duan Lingtian juga membuat pedang ketiga dalam pertarungan dengan Sue Qingsu. Sebelum memotong pedang ini, dia dengan sengaja mengingatkan Sue Qingsu, rekan Taois Sue, dengan dua pedang tadi, aku hanya menguji metodemu dengan santai. Pedang ketiga ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Kamu harus menghadapinya dengan sepenuh hati. Jangan menunggu kalah taruhan, salahkan dirimu karena tidak hati-hati. Duan Lingtian mengingatkan Sue Qingsu sebelumnya bahwa calon guru di depannya tidak yakin. Bagus, Sue Qingsu segera menjadi waspada ketika dia mendengar kata-kata itu. Baru saja, karena mentalitas santai bahwa dia dapat dengan mudah berurusan dengan dua pedang sebelumnya, dia juga sepenuhnya menahan diri. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin sesama Taois Feng akan berbohong, baginya, dan rekan Taois Duan itu seharusnya menjadi masalah besar. Memanggil. Ketika Duan Lingtian menebas dengan pedang ketiga, angin dan awan berguncang dalam sekejap, dan semua turbulensi di ruang sekitarnya hancur, seolah setengahnya telah berubah menjadi kehampaan, kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, seolah-olah mengguncang 9 langit dan 10 bumi, dengan momentum yang luar biasa. Dan pada saat berikutnya, gerakan menyerang yang menghancurkan bumi ini, yang langsung menahan ketajamannya dan memadatkan dirinya sendiri. Cahaya pedang yang terbang sepertinya telah menjadi low profile dalam sekejap mata. Pedang ini, Duan Lingtian tidak menyimpannya lagi, dan menunjukkan ilmu pedang tingkat ke-8. Dua pedang sebelumnya hanya merangsang kendo tingkat ke-7. Adapun cara kontrol dan cara tak terhingga, dia tidak bermaksud untuk menggunakannya, berpikir bahwa itu akan terlalu menggertak, dan sekarang dia tidak perlu bergantung pada kedua metode itu. Menggunakan ilmu pedang yang lebih kuat dapat membuat master masa depan ini yang juga seorang pendekar pedang yakin. Tahap ke-8, ekspresi Sue Qingsu berubah. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Duan Lingtian telah menyembunyikan banyak kekuatan, ilmu pedangnya paling dekat dengan ilmu pedang. Tingkat ke-8, tetapi dia tidak menyangka bahwa tebasan pedang ketiga Duan Lingtian ternyata adalah ilmu pedang tingkat ke-8, benar-benar di atas tingkat ke-7. Bahkan jika angin sepoi-sepoi bertiup, masih terlihat kusam saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa muridnya akan mengandalkan metode di jalan tak terhingga atau cara kontrol untuk menekan wanita kesayangannya. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa muridnya melangkah ke tingkat ke-8 satu langkah di depannya. Di masa lalu, dia berkata kepada dunia luar bahwa muridnya lebih baik daripada biru, dan dia berbicara tentang kekuatan keseluruhan muridnya. Jika dia benar-benar ingin berbicara tentang ilmu pedang saja, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia masih belum terlampaui oleh muridnya. Tanpa diduga, muridnya berjalan di depannya di jalan pedang tanpa mengeluarkan suara. Ini membuatnya merasa sangat rumit. Kali ini, muridnya benar-benar lebih baik daripada biru dalam segala aspek. Memanggil, meskipun Sue Qingsu membenarkan bahwa Duan Lingtian telah menguasai kendo tingkat 8, dia tidak terintimidasi. Dia masih mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Dia juga ingin melihat perbedaan antara kendo tingkat 8 dan kendo tingkat ke-7 perbedaan. Terlebih lagi, ketika Duan Lingtian menebas dengan pedang ini, dia juga menemukan dan memahami sesuatu dari pedang ini, seolah-olah ada sesuatu yang patut dipelajari. Pedang Duan Lingtian digerakkan oleh hukum ruang, memotong kekosongan, itu adalah pedang ruang. Dan Sue Qingsu pandai dalam hukum kehidupan, pedang terangkat ke langit, dan lingkaran cahaya mengalir, seolah-olah hidup sedang menyublim. Saat berikutnya, pedang bersinar dari keduanya bertabrakan bersama. Berbeda dari dua kali sebelumnya ketika mereka dicocokkan secara merata, kali ini setelah setengah dari cahaya pedang Duan Lingtian dimusnahkan, dia secara paksa memusnahkan pedang Sue Qingsu, dan cahaya pedang yang tersisa dipotong tanpa henti. Duan Lingtian melihat ekspresi ragu di wajah cantik Sue Qingsu, matanya tiba-tiba menjadi tenang,
seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya sejenak, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia melihat tuannya, Feng Qingyang, sudah bergerak. Memanggil, cahaya pedang waktu menembus kehampaan, membuat waktu di ruang tampak membeku, tidak lagi bergerak maju, cahaya pedang Duan Lingtian juga terpengaruh. Pedang ini, dan sisa pedang Duan Lingtian, mati bersama, tetapi sisa kekuatan masih menyapu ke arah Sue Qingsu. Feng Qingyang pindah, melindungi Sue Qingsu. Ini, epifani. Setelah kekuatan menghilang, Feng Qingyang menoleh untuk melihat Sue Qingsu, hanya untuk menemukan bahwa Sue Qingsu telah memasuki keadaan misterius, dan setelah memastikan bahwa dia memiliki pencerahan, dia segera terlihat tidak berdaya. Gadis ini, apakah dia terlalu mengkhawatirkan dia dan murid-muridnya? Ini mempertaruhkan hidup mereka di tangan mereka berdua. Pada saat ini, sebelum Duan Lingtian sempat melihat situasi Sue Qingsu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Rejon, tanah yang ditinggalkan Tuhan di alam Nisen adalah bagian dari dunia kecil di dalam tubuhnya, dan dia menemukannya begitu Lei Hong sendiri tiba. Jika itu di tempat lain, bahkan jika dia menemukan Lei Hong untuk pertama kalinya, Duan Lingtian tidak akan berani memastikan apakah pihak lain itu adalah dewa atau avatar hukum, dan dia perlu memeriksa indera spiritualnya, atau konfirmasi setelah pertarungan. Lagi pula, avatar hukum keberadaan Seon tingkat ke-7 telah mencapai titik di mana ia dapat dibandingkan dengan dewa hanya dengan melihat keluar. Namun, tanah yang ditinggalkan oleh dewa di alam Nisen adalah bagian dari dunia kecil di tubuh Duan Lingtian, dan masih menjadi milik dunia kecil di dalam tubuhnya. Jadi Lei Hong memasuki dunia kecilnya di dalam tubuhnya, dia tidak hanya langsung menemukannya, bahkan dipastikan bahwa Lei Hong adalah dewa. Panggilan. Bahkan sebelum dia sempat menyapa tuannya, Duan Lingtian menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Karena situasi tuanku saat ini, aku tidak bisa pergi untuk saat ini, dan aku perlu melindungi guru masa depanku Sue Qingsu, jadi aku tidak menarik tuanku untuk pergi bersamaku, dan aku tidak berani melakukannya, gerakan Sue Qingsu dengan gegabah, agar tidak mengganggu pencerahannya. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk menemukan sesuatu seperti pencerahan. Setelah ditemui, seringkali dapat sangat ditingkatkan. Belum lagi hal lain, katakan saja bahwa kali ini Sue Qingsu menghadapi pencerahan Kendo tingkat 8, dan ketika pencerahan berakhir, pencapaiannya dalam Kendo mungkin tidak lagi kalah dengan tuannya seperti sebelumnya, dan kemungkinan besar itu dia akan menyamai miliknya, tuan, bahkan melampaui sedikit. Lei Hong, karena kamu di sini kali ini, jangan pergi. Duan Lingtian langsung kembali ke adik perempuan senior di tubuhnya, dan setelah lompatan luar angkasa, dia mencapai bagian kecil dari dunia kecil di tubuhnya yang dia tugaskan untuk melayani sebagai tanah para dewa. Matanya bersinar, dengan niat membunuh. Lei Hong, di matanya, adalah musuh nomor 1 saat ini, dia harus dipenggal, jika tidak, tidak akan ada bahaya kecil yang tersembunyi jika dia tetap tinggal. Meskipun dia tidak takut dengan pihak lain, dia juga ingin membunuh pihak lain secepat mungkin. Selain itu, terakhir kali, Lei Hong merusak perbuatan baiknya dan menghalangi pencariannya untuk Yun Qingyan, dapat dikatakan bahwa dia telah membuat kebencian besar padanya. Dan ketika Duan Lingtian memperhatikan bahwa Lei Hong masuk ke tanah para dewa, Lei Hong telah tiba di dekat keluarga Xia, tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, dan melakukan sambaran petir, berniat untuk menghancurkan keluarga Xia. Ledakan, tembakan Lei Hong, menghancurkan bumi, kuat seperti pelangi, seperti kekuatan hari kiamat, menyapu dunia, melindungi penduduk keluarga Xia. Di dalam rumah keluarga Xia, formasi penjaga klan besar bangkit, dan topeng tembus pandang menyelimuti segala arah. Guntur seperti ular listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar topeng tembus pandang, memancarkan aura yang baik. Ini juga merupakan pertahanan keluarga Xia, berarti. Wei Hao, sungguh kekuatan yang kuat, kekuatan ini mencekik. Di keluarga Xia, semua anggota tingkat tinggi dari keluarga Xia, termasuk kepala keluarga Xia Yu dan tuan ketiga Xia Jie, juga dikejutkan oleh peringatan tiba-tiba dari formasi penjaga klan, dan wajah mereka berubah. Tidak baik, satu-satunya orang terkuat di keluarga Xia telah tinggal di keluarga Xia baru-baru ini, dan ketika dia merasakan kekuatan menyapu dan membunuh dari luar, ekspresinya langsung berubah. Pada saat yang sama, gemuruh. Saat kekuatan dari luar seperti semburan gunung yang menyapu seluruh dunia menyelimuti dan jatuh,
susunan perlindungan keluarga-keluarga Xia yang tampaknya sangat kuat hancur berkeping-keping dalam sekejap, seperti ayam dan anjing, rentan terhadap satu pukulan, dan itu juga membuat semua orang di keluarga Xia merasakan ketakutan di hati orang-orang. Dan pada saat ini, memanggil, cahaya pedang melesat ke langit, dan kemudian terbagi menjadi ribuan cahaya pedang di udara, menderu dan menyapu, menjalin jaring pedang besar, berniat untuk menghentikan kekuatan mengerikan yang jatuh dari langit seperti semburan surga dan bumi. Itu Tuan Duan Lingtian. Tuan Duan Lingtian telah bergerak. Mata semua anggota tingkat tinggi dari keluarga Xia berbinar. Seolah-olah mereka melihat seorang penyelamat, berpikir bahwa keluarga Xia harus diselamatkan jika dia mengambil tindakan. Namun, hanya anggota terkuat dari keluarga Xia, Xia Hechuan, yang mengubah ekspresinya lagi dan lagi. Karena dia telah memastikan bahwa orang yang datang adalah keberadaan Seon tingkat ke-7, dan sepertinya dia bukan tiruan dari hukum, karena kekuatan tembakan lawan terlalu kuat. Awalnya, dia mengira selama Duan Lingtian ada, keluarga Xia akan aman. Baru setelah Duan Lingtian bergerak, dia menyadari bahwa Duan Lingtian sendiri seharusnya tidak berada di keluarga Xia. Jika tidak mungkin menggunakan klon hukum waktu untuk bergerak, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh hukum waktu klon waktu jelas sedikit lebih lemah dari lawan. Ledakan, gemuruh, Segera, kekuatan berdebar yang tampaknya menghancurkan langit dan menghancurkan bumi menyapu dari luar akhirnya mendarat di jaring pedang, yang membubung ke langit, menyebabkan jaring pedang bergetar, dan warnanya langsung meredup dan runtuh. Banyak sinar pedang yang telah berubah menjadi bagian dari jaring pedang menunjukkan retakan yang terlihat jelas, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Adegan ini juga membuat semua orang di keluarga Xia mengubah wajah mereka. Bagaimana ini? Tuan Duan Lingtian tidak bisa menghentikan pihak lain. Tuan Duan Lingtian merapalkan hukum waktu, apakah ini avatar hukumnya? Pada saat ini, semua orang menebak bahwa orang yang akan datang pastilah keberadaan Seon tingkat ke-7. Dan mereka bahkan samar-samar menebak identitas pihak lain, salah satu keberadaan urutan ke-7 Seon. Mereka juga telah mendengar tentang keluhan antara Duan Lingtian dan Lei Hong, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Lei Hong berani membunuh mereka, karena mereka tidak mudah diprovokasi, dan ada dua keberadaan Seon tingkat ke-7. Tanpa diduga, Lei Hong akhirnya datang untuk membunuhnya. Selain itu, dia datang ke pintu ketika Tuan Duan Lingtian sendiri tidak ada. Lei Hong ini pasti tahu bahwa Dewa Tuan Duan Lingtian tidak ada di sana. Setelah memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Jika Dewa Lord Duan Lingtian tidak ada, dan Lei Hong adalah orang yang datang, mereka takut mereka akan mati hari ini. Duan Lingtian, avatar hukummu tidak bisa menghentikanku. Di luar, ada suara menghina, hari ini, saya, Lei Hong, akan menghancurkan avatar resmi Anda dan keluarga Xia, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya, Lei Hong. Pada saat berikutnya, kekuatan yang lebih kuat menyapu dari luar, seperti gelombang kedua yang mendorong gelombang pertama hingga jatuh. Ini sudah berakhir, anggota keluarga Xia putus asa. Sungguh rejon, dan pada saat ini, jaring pedang yang hendak hancur di langit tiba-tiba melebarkan dua aura aneh, yang membuat jaring pedang itu tampak diperkuat dalam sekejap. Bahkan jika gelombang serangan kedua Lei Hong datang, itu masih gagal mematahkan jaring pedang. Lei Hong di luar hanya sedikit bingung, sebelum dia sempat menyelidiki situasinya. Lei Hong, teriakan dingin menyebar di langit, dan pada saat yang sama, diri sejati Duan Lingtian melangkah keluar di atas kediaman keluarga Xia, menatap langsung ke arah Lei Hong dengan mata dinginnya. Bagaimana bisa? Wajah Lei Hong berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan kembali begitu cepat. Dia tidak berada di alam kecil agak jauh dari sini dan di luar alam untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang baru dipromosikan, Sue Kingsu. Memikirkan serangan gelombang keduanya barusan, dia hampir mencoba yang terbaik, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan kekuatan yang muncul di dalam. Apa artinya? Ini, artinya ada dewa dari pembangkit tenaga urutan ke-7 terkuat di dalamnya. Ditambah dengan Duan Lingtian yang kembali tiba-tiba, dia tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran tersisa. Perdebatan Duan Lingtian dengan orang-orang di luar hanyalah ilusi, tujuan sebenarnya pasti untuk menangkapnya. Dan sekarang, orang yang memblokir serangannya pada penduduk keluarga Xia kemungkinan besar adalah Meng Han, yang kuat yang bersembunyi di dunia luar tadi pagi.
Ini adalah bidang dunia kecil di tubuhmu. Duan Lingtian kembali melalui dunia kecil di tubuhnya. Setelah kembali, bagian dari dunia kecil yang diubah menjadi tanah para dewa ini bergabung dengan dunia kecil di tubuhnya. Ketika dia muncul, dia juga diperhatikan oleh Rejon. Wajah Lei Hong sangat pucat, dan ada sedikit penyesalan di matanya. Ceroboh, mengapa saya tidak memikirkan ini? Faktanya, bukan karena Lei Hong tidak dapat memikirkan hal ini, tetapi karena detail tentang Duan Lingtian yang membuat Lei Hong menangkap orang paling kuat di alam penentang dewa sebelumnya, dan dia juga menyebutkan beberapa detail tentang Duan Lingtian. Keluarga Dixia, keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan Duan Lingtian. Menurut apa yang dikatakan orang itu, tanah peninggalan para dewa selalu ada. Alasan mengapa Lei Hong tidak mengambil terlalu banyak tindakan pencegahan ketika dia memasuki tanah para dewa kali ini juga karena dia tahu bahwa tanah para dewa tidak banyak berubah akhir-akhir ini, dan itu masih merupakan tanah para dewa. Karena baru-baru ini, dia juga pergi untuk menangkap beberapa dewa berpangkat tinggi yang keluar dari alam penentang dewa untuk mendapatkan pengetahuan di tempat-tempat di luar dunia. Dari para dewa berpangkat tinggi itu, dia mengetahui bahwa keluarga Xia masih berada di tanah para dewa, dan Duan Lingtian juga merupakan penghuni para dewa keluarga Xia, tempat yang ditinggalkan, tidak banyak berubah. Itu sejalan dengan semua yang dia ketahui tentang memaksa orang yang paling kuat di alam penentang Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa tanah peninggalan dewa yang telah ada sejak lama di alam Nisen tiba-tiba akan dijatuhkan oleh Duan Lingtian, bintang yang sedang naik daun. Ini pasti permainan yang dia buat melawanku. Pada saat ini, Lei Hong diam-diam mengutuk di dalam hatinya, benar-benar berbahaya. Sekarang, dia curiga bahwa keberadaan Seon tingkat ketujuh hadir, selain Duan Lingtian yang dikenal dan tuannya Feng Qingyang, Meng Han dari Bibo Tianfu di dunia luar mungkin juga ada, dan bahkan pendatang baru di luar pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh dunia Seon, Sue Qingsu, juga direkrut oleh Duan Lingtian untuk bertindak dalam 9 dari 10. Tujuan dari tindakan itu terbukti dengan sendirinya, itu adalah untuk memikatnya ke dalam perangkap, membiarkan dirinya yang sebenarnya datang ke alam penentang Tuhan secara langsung, dan kemudian menahannya di alam penentang Tuhan selamanya. Mungkin, Sue Qingsu tidak hanya di sini untuk bertindak, tetapi Meng Han membantu Duan Lingtian menemukannya untuk berurusan dengan Lei Hong. Lei Hong, karena kamu di sini, jangan pergi. Duan Lingtian mencibir, bahkan jika hanya ada satu orang yang hadir, dia pasti akan mempertahankan Lei Hong. Dewa Lei Hong pergi ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Jika Anda ingin keluar lagi, itu akan lebih sulit daripada mendaki ke langit. Di sisi lain, Lei Hong menghadap Duan Lingtian yang baru saja keluar, wajahnya membiru dan putih untuk beberapa saat, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, Duan Lingtian, apakah menurutmu kamu bisa menahanku jika kamu menetapkan trik untuk memikatku ke dalam umpan? Kamu terlalu banyak berpikir. Hampir, pada saat suara Lei Hong turun, dia melihat sesuatu tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah kayu mati dengan cahaya hitam dan kemasan di sekujur tubuhnya. Begitu muncul, itu memancarkan aura yang berdebar-debar, yang juga membuat Duan Lingtian mengerutkan kening. Di kayu mati ini, dia jelas merasakan kekuatan hukum luar angkasa yang kuat. Bahkan, tidak lebih lemah dari hukum ruang di mana dia berada saat ini. Tidak baik. Melihat bahwa Lei Hong mengeluarkan harta hukum ruang, mata Duan Lingtian sedikit menyipit, dan kemudian dia menembak seperti kilat, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menyapu ke arah Lei Hong, berniat untuk mempertahankan Lei Hong di tempat pertama. Namun, hampir pada saat Duan Lingtian pergi, saya melihat kayu matinya yang gelap bersinar dengan cahaya hitam dan kemasan tiba-tiba retak di tangan Lei Hong, dan kemudian tiba-tiba meledak, memperluas kekuatan ruang yang menakutkan, menutupi seluruh tubuh Lei Hong di dalam, dan kemudian tubuh Lei Hong secara bertahap menjadi ilusi di dalam. Pada saat ini, samar-samar orang dapat melihat sakit kepala di wajah Lei Hong, yang menunjukkan bahwa kayu mati hitam juga merupakan benda penyelamat hidup yang sangat penting baginya. Jika dia tidak merasa bahwa dia berada di bawah pengepungan dari 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang paling kuat dan mungkin kehilangan nyawanya kapan saja, dia tidak akan menggunakan kartu lubang ini di tangannya. Pada saat yang sama, ketika Duan Lingtian siap menyerang, sosok Lei Hong telah menghilang di bawah naungan kekuatan luar angkasa, dan serangan Duan Lingtian hanya punya waktu untuk mengalahkan kekuatan luar angkasa yang membuat Lei Hong pergi. Hukum luar angkasa Dzogchen berisi jalan tak terbatas di atas tingkat ke-8,
dan kekuatan Seon di atas tingkat ke-8. Satu tembakan meleset, dan Lei Hong tidak tertinggal. Duan Lingtian mencoba menyapu dengan akal sehatnya, menghancurkan ruang di sekitarnya, dan mencari ke segala arah, tetapi masih tidak menemukan jejak Lei Hong. Jelas, dia bukan hanya dikirim pergi, tapi dia mungkin telah dikirim langsung melawan alam dewa. Harta karun ini, itu pasti ditinggalkan oleh yang super kuat sebelum partisi sejarah. Sekarang setelah dikonfirmasi bahwa Lei Hong telah melarikan diri, Duan Lingtian tidak mengejarnya lagi. Matanya tertuju pada pecahan kayu mati yang berubah menjadi bintik bintang hitam dan secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Kesadarannya meluas, dan tidak sulit untuk merasakan jejak aura familiar di atasnya. Nafas tanah kembali. Terlihat bahwa kayu mati hitam berasal dari tanah reruntuhan yang ditinggalkan oleh yang kuat sebelum partisi sejarah. Aku tidak menyangka Lei Hong memiliki kartu yang menyelamatkan jiwa. Setidaknya itu adalah Seon tingkat ke-8, dan harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik ruang angkasa Zokchen yang telah menguasai jalan tak terhingga di luar tingkat ke-8. Poin ini, Duan Lingtian tidak menyangka. Apa yang Duan Lingtian bahkan tidak harapkan adalah bahwa Lei Hong akan segera melarikan diri, tetapi Fan Lei Hong sedikit ragu, dan sedikit enggan untuk menggunakan benda penyelamat ini, baru saja dia berhasil mempertahankan Lei Hong. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lei Hong akan sangat menentukan. Bukankah dia satu-satunya? Lei Hong, dia mungkin tidak tahu kekuatan aslinya. Tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk memikirkan alasan mengapa Lei Hong menggunakan kartu hall penyelamat hidupnya tanpa ragu-ragu pada saat dia akan bergerak setelah dia muncul adalah karena dia mengira masih ada 3 pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang bersembunyi di kegelapan, dan dia adalah sangat takut dia akan diserang dan dikepung mematikan. Lei Hong sudah menganggap ini sebagai Duan Lingtian dan yang lainnya mencoba menangkapnya. Jika Duan Lingtian mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat dirugikan, karena belum lagi pemandangannya, bahkan melihat seluruh alam penentang dewa, dia adalah satu-satunya di tingkat ke-7 Seon. Sisi lain, Lei Hong, yang berhasil melarikan diri sejak lahir, menghela nafas lega, perahu hampir terbalik di selokan. Untungnya, saya memiliki kartu hall penyelamat hidup yang saya dapatkan dari tempat saya kembali ke reruntuhan di masa lalu. Disayangkan, alat penyelamat hidup seperti itu, kesempatan seperti itu, digunakan begitu cepat. Hati Lei Hong berdarah, tetapi dia juga tahu bahwa pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jika tidak, dia mungkin mati di tangan peringkat ke-7 dari 4 kekuatan terbesar karena satu pemikiran. Duan Lingtian, suatu hari, aku akan membuatmu menyesal telah menyinggungku, Lei Hong. Itu menyebabkan saya kehilangan kartu hall penyelamat hidup saya, dan kebencian antara Anda dan saya bahkan lebih besar. Bahkan ketika Duan Lingtian baru saja bergerak, dia tidak hanya menunjukkan ilmu pedang tingkat 8, tetapi juga menunjukkan cara tak terbatas dan kontrol, tetapi karena Lei Hong berlari sangat cepat sehingga Lei Hong tidak menyadarinya sama sekali, dia sekarang harus mengetahui kekuatan sejati Duan Lingtian. Dan jika dia tahu kekuatan sejati Duan Lingtian, dia mungkin akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakannya sekarang. Setelah Lei Hong melarikan diri dengan lancar, Duan Lingtian segera meninggalkan alam Nisen dan datang ke tempat pencerahan Sue Qingzu, tetapi menemukan bahwa Sue Qingzu masih tercerahkan di sana, dan tuannya Feng Qingyang menyingkir seperti santo pelindung, waspada di sekitar. Apakah sesuatu terjadi barusan? Kepergian Duan Lingtian yang tiba-tiba diperhatikan oleh Feng Qingyang, melihat dia kembali saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta waktu. Duan Lingtian mengangguk, Lei Hong sendiri telah memasuki alam penentang dewa dan keluarga Xia, tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Dia benar-benar pergi ke alam penentang dewa dengan jati dirinya. Dia juga pergi ke tanah para dewa. Dari sudut pandang Feng Qingyang, jika Lei Hong berani menggunakan jati dirinya untuk memasuki dunia melawan para dewa dan tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Tahukah Anda, tanah yang ditinggalkan para dewa adalah bagian dari dunia kecil di tubuh muridnya, dan dia dapat kembali dengan cepat melalui dunia kecil di tubuhnya kapan saja. Lei Hong memasuki tanah para dewa, jika dia menggunakan saluran normal dari susunan teleportasi, muridnya mungkin tidak dapat mengunci Lei Hong sejak awal. Namun, selama Lei Hong berani melakukan sesuatu, kekuatan tingkat ke-7 terkuat, yang berbeda dari orang biasa, sudah cukup untuk membuat muridnya waspada, dan dikunci oleh muridnya, dan bahkan bisa jadi menegaskan bahwa dia datang kali ini avatar masih dewa.
Apakah kamu meninggalkan dia? Mengenai kekuatan Duan Lingtian, Feng Qingyang sangat jelas. Tidak terlalu sulit untuk mempertahankan pembangkit tenaga listrik tingkat 7 biasa seperti Lei Hong, belum lagi bahwa Lei Hong pergi ke warisan ilahi, yang terpisah dari dunia kecil di tempat tubuh Duan Lingtian. Tapi sekarang, alasan kenapa dia menanyakan ini adalah karena dia merasa ada yang tidak beres. Lei Hong, bagaimanapun, juga merupakan seon tingkat ketujuh yang kuat. Jika muridnya Duan Lingtian membunuh Lei Hong, secara logis, pasti akan ada fenomena langit dan bumi yang sangat mencengangkan di alam Nisen. Penglihatan langit dan bumi, disertai dengan hujan darah yang deras, tampaknya merupakan kemarahan dari langit dan kebencian. Orang-orang, meskipun jati dirinya ada di sini, dia masih memiliki tiruan dari hukum di alam penentang dewa, dan dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Biarkan dia kabur. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, karena ekspresinya sangat acuh tak acuh sehingga tuannya Feng Qingyang tidak bisa melihat suasana hatinya, dan dia tidak bisa memastikan apakah Lei Hong ditinggalkan olehnya. Dalam pandangan Feng Qingyang, bahkan jika Lei Hong belum terbunuh, itu adalah hal yang baik selama Lei Hong disimpan. Bagaimanapun, itu adalah dewa asli Lei Hong. Lari. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan Ling Feng Qingyang adalah bahwa Lei Hong melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Lalu Lei Hong, mungkinkah ada trik lain untuk menekan bagian bawah kotak? Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benaknya, dan dia bertanya dengan keras pada saat yang sama, karena dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan muridnya Duan Lingtian, dia pasti akan mampu menangani Lei Hong yang membobol reruntuhan dewa dari alam penentang dewa. Duan Lingtian mengangguk, lalu menceritakan detail pelarian Lei Hong satu persatu. Untuk pelarian menentukan Lei Hong, dia masih sedikit bingung. Lalu Lei Hong agak terlalu pemalu, bukan? Dia benar-benar memiliki sarana penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga urutan ke-8 Seon sebelum partisi sejarah. Feng Qingyang menghirup udara AC, dan tidak pernah berpikir bahwa Lei Hong melarikan diri dengan bantuan sarana penyelamat yang ditinggalkan oleh kekuatan super sebelum partisi sejarah. Juga perlu membayar harga yang cukup besar untuk memadatkannya kayu mati khusus. Dengan maksud Lei Hong, bahkan jika aku ada di sana saat itu, aku khawatir aku hanya bisa melihatnya melarikan diri. Feng Qingyang menghela nafas, dan kata-katanya sangat disesalkan, dia hanya sedikit meninggalkan Lei Hong, untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi dia tidak menyangka Lei Hong memiliki sarana penyelamat hidup seperti itu. Kali ini dia beruntung, lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian, dengan niat membunuh. Saya tidak percaya dia bisa menggunakan metode penyelamat hidup seperti itu untuk kedua kalinya. Sebelum Lei Hong melarikan diri, ketika dia menggunakan cara menyelamatkan jiwa, meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, ada pandangan yang jelas tentang keengganan dan tekad di kedalaman matanya, dan 9 dari 10 dia tidak melakukannya, memiliki potongan kedua dari kayu mati yang menyelamatkan jiwa di tangannya. Dan hal itu tidak biasa, dan normal untuk tidak memiliki karya kedua. Dia yang mewarisi ingatan lelaki tua Wukong tahu betul betapa sulitnya menempa kayu mati yang menyelamatkan nyawa, setidaknya dia harus membawanya bersamanya selama lebih dari 10.000 tahun, dan dia hanya bisa membiarkan satu potong dari kayu penyelamat hidup pada suatu waktu. Hal-hal seperti itu biasanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa keturunan terdekat mereka. Feng Qingyang tersenyum kecut, biarkan dia melarikan diri kali ini, lain kali dia mungkin tidak berani melawan alam dewa dengan mudah. Duan Lingtian secara alami mengetahui hal ini. Namun, dia tidak peduli. Bahwa Lei Hong telah melangkah ke tingkat ke-7 Seon, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lei Hong tidak akan pernah bisa mundur. Dengan kata lain, jika Lei Hong benar-benar tidak bisa mundur, bahkan jika tidak ada kesempatan untuk membunuh Lei Hong di masa depan, dia akan mengakuinya. Tuan, jika orang berikutnya berhasil dalam pencerahan, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan milikmu. Duan Lingtian kembali sadar, memandang Sui Qingzu yang tidak jauh, mengganti topik pembicaraan dan berkata. Sambil tersenyum, ketika dia bangun dari pencerahan dan memenuhi taruhannya untuk pergi ke tempatmu sebagai tamu, jangan buang waktumu dan kalahkan dia secepat mungkin. Jangan sampai kamu mengalami malam dan mimpi yang panjang. Jika dia tidak bisa menjadi istri guruku, aku akan menjadi pecundang besar jika membantunya menyadari hal ini. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Feng Qingyang memelototinya dengan marah,
Berbalik dan tunggu pencerahan rekan Taois Sue berakhir, dan kamu juga akan bersaing denganku untuk mendemonstrasikan seni pedang tingkat 8. Kamu telah menyembunyikannya begitu dalam, bahkan saya tidak tahu bahwa seni pedang Anda telah melangkah lebih jauh. Petik 2. Artinya, baru saja menerobos. Duan Lingtian tertawa. Setelah berjalan di sini sebentar, melihat Sue Qingzu tidak berniat untuk bangun, Duan Lingtian tidak tinggal di sini lagi, selama dia memiliki tuannya di sini. Kebetulan setelah Sue Qingzu bangun, dia menemukan bahwa tuannya adalah walinya, dan dia dipindahkan lagi. Apa yang tidak diharapkan Duan Lingtian adalah itu. Pada hari ketiga setelah dia kembali, firman surgawi lainnya muncul lagi. Kali ini, kemunculan teks Dao surgawi bukan untuk mengumumkan kepada kuartet bahwa seseorang telah menembus ke tingkat ke-7 Seon. Ini pengumuman peningkatan tentang fungsi Menara Babel. Mulai sekarang, di sisi semua pintu masuk Menara Tongtian, akan ada pintu keluar berliku ungu kedua, bagi mereka yang telah melangkah ke alam terkuat untuk masuk, dan lulus tes pos pemeriksaan yang ditetapkan oleh Menara Tongtian di itu, dan Anda bisa mendapatkan wawasan tentang sejarah hukum yang ditinggalkan oleh tuannya dan peluang dari 4 cara langit dan bumi, di mana latihan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Semua orang yang paling kuat akan muncul di ruang independen eksklusif ketika mereka dipindahkan ke dalamnya. Alam kekuatan dan jiwa dalam tubuh juga akan terbatas pada alam dewa atas, yang akan membantu memahami berbagai hukum, dan akan pulih sendiri setelah meninggalkan Menara Tongtian. Duan Lingtian tidak bisa menahan cemberut setelah membaca teks Dao surgawi. Apa situasinya? Menurut arti kata Tian Dao, apakah ini dimaksudkan untuk membantu sekelompok orang kuat dan orang suci dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka? Jika dikatakan bahwa kemunculan Heavenly Dao Talisman di masa lalu, dia pikir itu ditujukan padanya dan tuannya Feng Qingyang. Nah, sekarang fungsi baru Menara Tongtian telah muncul. Dia merasa bahwa itu tidak hanya ditujukan untuk mereka yang baru saja melangkah ke tingkat ke-7 Seon, tetapi juga pada dunia setengah langkah yang lebih kuat yang dihormati di antara para Seon, setengah suci, Jie Zun, Santo. Bahkan menargetkan sebagian besar Seon. Semi Santo dan Santo hari ini pada dasarnya adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan di antara dewa tingkat tinggi di masa lalu. Mengapa Anda begitu enggan melangkah ke Seon? Bukankah karena setelah masuk ke Seon, kesulitan untuk memahami hukum akan meningkat pesat? Oleh karena itu, lebih banyak orang merasa bahwa itu adalah keputusan paling bijaksana untuk memahami hukum Dzogchen di alam dewa tinggi, dan kemudian melangkah ke alam kekuasaan. Tapi sekarang, kemunculan karakter surgawi ini di depan kita tidak diragukan lagi menumbangkan kognisi masa lalu. Di masa depan, para dewa atas dapat melangkah ke alam Seon kapan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan kesulitan untuk memahami hukum akan meningkat, karena ada Menara Tiantian untuk mendukung mereka, mereka hanya perlu masuk. Menara Tongtian mundur, dan ada hukum yang ditinggalkan oleh yang kuat sebelum partisi sejarah dan 4 cara langit dan bumi untuk dilihat. Sekarang, bukan hanya Duan Lingtian yang melihat kata-kata surgawi muncul di ujung langit yang terbelah. Bahkan orang lain di alam segudang, dan bahkan di luar alam, telah melihatnya. Tiba-tiba, banyak penguasa dunia setengah langkah dan penguasa dunia dari banyak sekali dunia, serta setengah orang suci dan orang suci dari luar dunia, semuanya tampak sedikit tidak sedap dipandang. Apa yang kamu bercanda? Di masa lalu, ketika mereka masih dewa tingkat tinggi, panggilan alam tertinggi datang berkali-kali, karena hukum belum memahami keadaan Dzogchen, dan mereka khawatir akan sulit untuk melihat hukum Dzogchen, setelah melangkah ke Seon, sehingga mereka hanya bisa dengan paksa tetap berada di posisi atas di alam para dewa. Tunggu sampai Anda menjadi dewa atas yang tak terkalahkan, dan panggilan dari alam tertinggi akan datang lagi, dan kemudian Anda bersedia untuk manfaatkan tren untuk melangkah ke ranah tertinggi. Selama periode itu, bahkan jika mereka tahu bahwa jika mereka segera melangkah ke Seon, mereka akan lebih kuat dari Seon umum di bawah, mereka tetap tidak terburu-buru untuk melangkah ke Seon. Bahkan rela bekerja di bawah tangan pembangkit tenaga listrik biasa itu, berlutut. Kesulitan dan kepahitan di antara mereka hanya jelas bagi mereka. Namun, setelah melangkah ke Seon dengan kekuatan dewa atas yang tak terkalahkan dan mencapai tingkat Seon ke-5 dan ke-6, mereka merasa bahwa segala sesuatu di masa lalu tidak sia-sia. Sebaliknya jika mereka telah melangkah ke Seon sebelumnya kuat, itu sama sekali tidak mungkin untuk memasuki level ke-5 atau ke-6 saat ini. Tapi sekarang, teks Dao surgawi telah dipublikasikan ke segala arah,
mengungkapkan fungsi baru Menara Tongtian, yang memungkinkan orang terkuat yang memasukinya untuk menekan alam kekuatan dan jiwa di alam dewa atas, dan dapat lulus ujian level di dalam. Amati dan pahami hukum terkait yang ditinggalkan oleh yang kuat sebelum partisi sejarah, 4 jalan langit dan bumi. Ini sama saja dengan memberi semua Seon sepasang sayap untuk lepas landas. Itu sama dengan menipu mereka. Meskipun mereka juga merupakan kepentingan pribadi, dan sekarang mereka dapat menikmati keuntungan ini melalui pintu masuk baru, Menara Tongtian, tetapi memikirkan kerja keras mereka di masa lalu, mereka masih tidak mau dan merasa bahwa hukum surga tidak adil, keberadaan Seon tingkat kelima dan keenam. Sebelum hari ini, saya tidak akan pernah bermimpi bahwa apa yang terjadi pada Duan Lingtian dan Feng Qingyang di masa lalu akan terjadi pada kita. Hukum surga tidak adil, ini benar-benar tidak adil, tapi, itu tidak sebanding dengan 2 orang dewasa itu. Lagi pula, kami juga menguntungkan kali ini. Dengan fungsi baru Menara Tongtian, semoga saya melangkah lebih jauh, menjadi orang yang menghormati dunia, dan bahkan berlari cepat ke Seon, tingkat ke-7, memenangkan kehormatan tak tertandingi karena diumumkan secara terpisah oleh teks Dao Surgawi. Di antara yang kuat sebelum partisi sejarah, tidak ada kekurangan Seon di atas level ke-7, dan di antaranya bahkan ada kekuatan super dari level ke-8 dan ke-9. Dengan kata lain, pintu masuk baru ke Menara Tongtian ini juga merupakan kesempatan bagi mereka yang telah melangkah ke tingkat ke-7 Seon untuk meningkatkan diri dengan cepat. Petik 2. Di Myriad Worlds dan Outer Worlds, sekelompok pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-5 dan ke-6 Seon menunjukkan keengganan, dan mereka terus menghela nafas ketika mengobrol dengan teman-teman mereka. Hari ini, itu benar-benar berubah. Di masa depan, ketika dewa berpangkat tinggi menerobos ke level terkuat, tidak perlu khawatir tentang itu. Terobos saja levelnya dan itu akan berakhir. Selama ada Menara Tongtian, tidak hanya apakah tidak akan lebih sulit untuk memahami hukum di masa depan, tetapi akan lebih mudah dari sebelumnya. Ya, ini mendesak para dewa atas untuk melangkah ke alam terkuat. Di masa lalu, kecuali potensi para dewa tingkat tinggi habis, dan malapetaka milenium dipertaruhkan, mereka tidak akan dengan mudah melangkah ke alam tertinggi. Tapi mulai sekarang, selama para dewa tingkat tinggi merasakan panggilan alam tertinggi, mereka tidak perlu lagi tekanan untuk dipromosikan. Bisa dibayangkan mulai hari ini dan seterusnya, apakah itu dunia kita yang tak terhitung jumlahnya atau tanah di luar dunia, sejumlah besar negara adidaya akan lahir. Dan itu benar, sekelompok dewa tingkat tinggi di dunia dan dunia luar, yang belum merasakan panggilan alam Seon, berpikir bahwa begitu panggilan alam Seon muncul, mereka akan segera menanggapi dan melangkah ke Seon, karena hanya dengan cara ini mereka dapat memasuki pintu masuk kedua, ke Menara Babel. Menara Tongtian melayani yang terkuat, dan tidak menerima dewa yang lebih tinggi. Sial, kenapa teks Heavenly Dao ini tidak muncul beberapa hari sebelumnya? Aku baru saja menolak panggilan dari Seon Realm 2 hari yang lalu. Sial, tidak akan semudah itu untuk masuk ke Seon. Aku menyesalinya. Apakah kamu bercanda? Aku baru saja menolak panggilan dari alam Seon setengah bulan yang lalu. Banyak dewa tingkat tinggi dengan talenta bagus menolak dipanggil oleh alam Seon beberapa waktu lalu. Setelah dengan hati-hati menghargai makna yang diungkapkan dalam kata-kata Tiandao, mereka semua menyesalinya secara kebetulan. Pencuri surga, anjing surga, dan para dewa tingkat tinggi yang belum merasakan panggilan dari alam yang paling kuat sedang menunggu kedatangan panggilan mereka sendiri dari alam yang paling kuat. Saudaraku, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda menolak pertukaran alam Seon 3 tahun lalu. Selanjutnya, saya dapat memasuki Seon sebelum Anda. Jika saya mendapatkan sesuatu dari memasuki Menara Tongtian saat itu, saya pasti akan mendapatkannya ketika saya keluar. Bagikan dengan Anda. Pesawat dewa lain di alam Nisen, seorang tetua dari sekte tingkat raksasa, berkata kepada saudara senior di sampingnya sambil tersenyum. Sebagai gantinya, itu adalah omelan pihak lain. Gulungan, dia dalam suasana hati yang buruk pada awalnya, dan adik laki-lakinya datang untuk menambahkan bahan bakar ke api, bukankah ini membuatnya semakin tidak nyaman? Saudara laki-laki, jika kamu berani berbicara terlalu banyak, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Jangan lupa, kamu belum menjadi yang terkuat. Petik 2. Petik 2. Adegan serupa dipentaskan di mana-mana di Myriad Worlds dan Outer Worlds. Beberapa senang, sementara yang lain mengutuk.
Adapun orang-orang biasa dan kuat itu, sekarang mereka semua melihat kata-kata Dao Surgawi, dan setelah dengan hati-hati menikmati makna yang dalam di dalamnya, selama mereka tidak memiliki masalah penting di tangan, mereka akan bergegas ke arah pintu masuk. Menara Tongtian sesegera mungkin sudah lama menjadi rahasia umum bahwa, pintu masuk kedua, sekarang terletak di sebelah pintu masuk aslinya. Apa yang dikatakan oleh Dao Surgawi adalah pintu masuk yang dikelilingi oleh guntur ungu. Seseorang mendekati pintu masuk asli Menara Tongtian, dan menemukan pintu masuk lain, yang merupakan pusaran hitam yang dikelilingi oleh guntur ungu. Pusaran hitam murni asli membentuk kontras yang tajam. Siapapun yang waras tidak akan mungkin salah. Selain itu, meskipun seseorang salah memilih, mereka tidak akan dapat memasuki pintu masuk asli Menara Tongtian. Karena, ambang pintu masuk itu adalah tingkat ke-6 Seon. Menekan basis kultivasi ke keadaan dewa atas, lulus ujian level, dan mendapatkan kesempatan untuk mengamati dan memahami hukum yang ditinggalkan oleh yang kuat sebelum sejarah terputus, dan 4 jalan langit dan bumi. Feng Qingyang, yang melindungi Dharma di samping Sue Qingzu, setelah membaca pengumuman teks Dao Surgawi, juga menunjukkan sedikit kerinduan di matanya. Dia tahu bahwa ini bukan hanya kesempatan bagi para dewa tingkat tinggi dan pembangkit tenaga listrik biasa untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga kesempatan bagi keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 seperti dia untuk menjadi lebih kuat. Namun, kerinduan untuk kembali, Feng Qingyang dengan cepat menarik pikirannya, dan matanya tertuju pada Qianying tidak jauh. Setidaknya, dia tidak bisa pergi sampai wanita yang masih tenggelam dalam pencerahan di depannya terbangun, jadi dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja, bukan? Saya sangat mengagumi Xiao Tian, begitu sedikit wanita, saya tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Memikirkan berapa banyak istri yang dimiliki murid-muridnya, Feng Qingyang menghela nafas dalam hatinya. Di masa lalu, dia berpikir bahwa wanita adalah batu sandungan di jalan kultivasi pria, tetapi sekarang muridnya Duan Lingtian, yang lebih baik daripada biru, memberinya bagus, kelas. Selain itu, muridnya juga mengucapkan sepatah kata kepadanya. Pria dan wanita cocok, bekerja tidak lelah. Mungkin, inilah alasan mengapa Xiao Tian bisa mengambil langkah di depanku di jalan pedang dengan begitu cepat dan melangkah ke tingkat ke-8. Memikirkan hal ini, mata Feng Qingyang tertuju pada Sue Qingzu lagi, dengan sedikit harapan dan kerinduan. Ini adalah wanita pertama yang pernah dia sukai dalam hidupnya. Tidak peduli apa hasilnya, dia akan mencobanya, kalau tidak dia akan saya takut bahwa saya akan menyesal selama sisa hidup saya. Meskipun dewa menjaga Sue Qingzu, avatar hukum Feng Qingyang tidak menganggur, dan segera tiba di pintu masuk satu-satunya Menara Tongtian di alam Nisen. Pintu masuk ke Pagoda Tongtian bukanlah di salah satu alam dewa, tetapi di alam surga, Jade Emperor Heaven. Ketika avatar hukum Feng Qingyang tiba di tempat kejadian, banyak orang telah berkumpul di sini, dan beberapa orang baru saja terbang ke pintu masuk gua baru, yang dikelilingi oleh guntur ungu tidak jauh dari kegelapan seperti pintu masuk gua tinta. Lubang baru ini adalah portal yang dibuka oleh Menara Tongtian menuju keberadaan di atas alam Seon. Tuan Feng Qingyang, saya telah melihat Tuan Feng Qingyang. Sekelompok makhluk tertinggi hadir, melihat klon hukum Feng Qingyang datang, secara alami tidak tahu apakah itu dewa atau klon, dan mereka semua memberi hormat dengan hormat. Ketika Feng Qingyang dan Duan Lingtian berkhotbah di masa lalu, mereka semua ada di sana, dan sekilas mereka mengenali Feng Qingyang. Halo semuanya, Feng Qingyang tersenyum sedikit, dan kemudian bertanya, sudahkah Anda mencoba pintu masuk baru Menara Tongtian? Bisakah avatar aturan masuk? Petik 2. Menghadapi pertanyaan Feng Qingyang, orang yang tampaknya tua dan kuat segera menjawabnya, Tuan Feng Qingyang, banyak orang baru saja mencobanya, dan tiruan hukum tidak dapat memasuki Menara Tongtian. Tentu saja, orang terkuat untuk dicoba adalah World Master He yang berada di Realm Venerable Realm setengah langkah. Ada banyak master dunia di alam Nisen, yang diselesaikan bertahun-tahun yang lalu, termasuk bintang yang sedang naik daun, Xiao Mubai. Pada saat itu, Xiao Mubai baru saja melangkah ke Realm Venerable Realm setengah langkah, yaitu Seon tingkat kelima. Setelah Feng Qingyang dan Duan Lingtian menerobos satu demi satu dan menjadi keberadaan Seon tingkat ke-7, Xiao Mubai dan penguasa dunia lain dari dunia anti-dewa juga menyarankan agar mereka menjadi penguasa dunia, dan mereka, dunia asli master, direduksi menjadi sub-dunia, Tuan, mereka semua merasa bahwa pengaturan seperti itu tepat. Namun, apakah itu, Duan Lingtian atau Feng Qingyang?
mereka berdua menganggur dan tidak tertarik menjadi penguasa alam penentang dewa. Meskipun bahkan jika dia menjadi pemimpin alam Nisen, dia tidak harus sibuk untuk alam Nisen, tetapi bukan gaya lembut Duan Lingtian untuk berada di posisinya, jadi keduanya menolak. He Jisoo, tidak lama setelah avatar hukum pergi, dewanya sudah masuk. Orang yang paling kuat berkata lagi, menguasai. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang, dan Feng Qing yang melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa muridnya Duan Lingtian telah tiba. Pada pandangan pertama, dia tidak yakin apakah itu avatar hukum atau dewa. Tuan Duan Lingtian, Tuan Duan Lingtian, ... Ketika Duan Lingtian muncul, orang-orang yang hadir memberi hormat lagi, bahkan lebih hormat daripada saat menghadapi Feng Qing yang sebelumnya. Alasan utamanya adalah Duan Lingtian berkhotbah kepada mereka di masa lalu, tidak hanya tentang cara ilmu pedang, tetapi juga tentang cara ketidakterbatasan dan cara kontrol, yang sangat menguntungkan mereka, dan dia berterima kasih satu sama lain dari bagian bawah hatinya. Namun, meskipun mereka tahu bahwa Duan Lingtian juga pandai dalam dua keterampilan itu, mereka secara tidak sadar tidak berpikir bahwa Duan Lingtian sangat baik dalam dua keterampilan itu. Lagi pula, Duan Lingtian terlalu muda untuk dapat memiliki yang ketiga dan tingkat keempat pencapaian tersebut sudah dinilai sangat baik. Bahkan orang terkuat yang diculik oleh Lei Hong di masa lalu, meskipun dia juga hadir saat Duan Lingtian berkhotbah, karena dia tidak pandai dalam cara tak terhingga dan kendali, dia hanya berjalan di jalan ilmu pedang, sehingga nanti saat Duan Lingtian berbicara tentang dua dao lainnya, dia tidak mendengarkan sama sekali, dia masih mencerna isi pedang dao yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya. Karena itu juga Lei Hong mengetahui detail Duan Lingtian darinya, tidak termasuk bahwa Duan Lingtian juga pandai dalam cara mengontrol dan cara tak terhingga, dan tidak mengetahui kekuatan Duan Lingtian yang sebenarnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak berani dengan mudah masuk ke alam penentang dewa belum lama ini. Setelah Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, dia menatap tuannya lagi, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda ingin mencoba menggunakan hukum untuk memasuki pintu masuk baru Menara Tongtian? Saya ingin mencoba. Feng Qing yang berkata, saya tidak bisa masuk, saya telah mewawancarai sebelumnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama kali saya melihat teks Dao Surgawi, avatar hukum saya datang, dan bahkan bergegas ke depan Xiao Jizhu dan Zhang San, tetapi tidak bisa masuk. Saya pikir itu harus Menara Tongtian. Ada batasan untuk avatar hukum, atau tidak ada cara untuk mengakomodasi avatar hukum. Saya pikir itu harus menjadi yang terakhir. Avatar hukum, tidak peduli seberapa realistisnya itu bukan tubuh darah dan daging yang nyata. Selain itu, ketika avatar hukum masuk ke dalam, itu hanya dapat memahami hukum yang sesuai. Namun, ada 4 cara langit dan bumi, dan avatar hukum tidak dapat memahaminya sendirian. Avatar hukum dapat menampilkan 4 cara langit dan bumi yang dipahami oleh dewa, tetapi tidak dapat memahami 4 cara langit dan bumi saja. Duan Lingtian sudah mengetahui hal ini. Terlebih lagi, bahkan jika avatar hukum dapat memahami hukum, efisiensi pemahaman jauh lebih sedikit daripada dewa, bahkan tidak 1/10 dari efisiensi pemahaman dewa. Makna keberadaan Law Avatar lebih terletak pada pertempuran. Kalau begitu kamu adalah dewa yang datang ke sini sekarang, apakah kamu akan masuk? Angin tiba-tiba menyingsing. Ternyata muridnya membiarkan Law Clone datang lebih awal darinya. Ya, petik 2. Duan Lingtian mengangguk, masuk dan lihat. Kemudian, ketika avatar hukum Feng Qing yang mengerutkan kening, dia berkata dalam transmisi suara tepat waktu, Tuan, saya tahu Anda sedikit khawatir. Mungkinkah ini permainan yang dibuat oleh Dao Surga melawan kita berdua? Namun, saya pikir itu hampir tidak mungkin. Jika jalan surga benar-benar bisa membunuh kita, mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak usaha? Jika kamu benar-benar ingin membuat jebakan, pasang saja sesuka hati. Mengenai umpannya, Tuan, kamu kesepian, tapi aku tidak sendiri. Selain itu, penampilan fungsi baru Menara Tongtian kali ini lebih seperti Tiandao bermaksud untuk meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik di dunia dan sekitarnya, dan membantu semua pembangkit tenaga listrik termasuk kita untuk meningkatkan kekuatan mereka. Duan Lingtian, jika bukan karena pertimbangan yang cermat, dewa tidak mungkin datang sendiri. Dia pertama kali menggunakan klon hukum waktu untuk memeriksa situasi, dan setelah memastikan bahwa klon hukum tidak bisa masuk, dia memikirkannya sebentar, setelah berpikir bahwa pada dasarnya tidak ada masalah,
dia memutuskan untuk memasuki Menara Tongtian dan jelajahi jalan surga bagi mereka tempat pengalaman dan latihan yang telah disiapkan. Sebelumnya, Tuan, Anda dan saya mengandalkan upaya kita sendiri untuk melangkah ke tingkat ketujuh, dan jalan surga datang ke Pagoda Tian-Tian, membantu keberadaan tingkat keenam lainnya untuk mematahkan belenggu, sehingga mereka juga memiliki kesempatan untuk melangkah ke tingkat ketujuh. Langkah, dan memang banyak orang yang melangkah ke langkah ketujuh setelah itu. Tidak banyak orang di peringkat ketujuh sekarang, itu semua karena waktu Menara Tongtian turun masih singkat. Setelah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, pembangkit tenaga listrik peringkat ketujuh akan muncul. Duan Lingtian berhenti sejenak ketika Chuanyin mengatakan ini, dan melanjutkan, pada saat itu, Anda dan saya secara tidak sadar merasa bahwa Dao of Heaven yang menargetkan kita. Bahkan orang luar lainnya sangat skeptis. Sebelum fungsi baru Menara Tongtian muncul kali ini, saya masih ragu. Sekarang, kecurigaan ini sudah banyak memudar. Menurut ingatan lelaki tua Wukong yang dia warisi, sebelum sejarah terputus, ada beberapa ujian yang diduga diturunkan oleh surga, dan dia harus memasuki ruang mandiri. Alasan mengapa itu dicurigai adalah karena lelaki tua Wukong tidak yakin bahwa itu adalah ujian dari surga, tetapi dia tidak berpikir bahwa siapapun dapat meninggalkan ujian seperti itu, bahkan jika dia telah melangkah ke Seonin level dan tidak ada cara untuk menyiapkan pengujian yang tidak terduga tersebut. Adapun ingatan lelaki tua Wukong, dia percaya bahwa alasan mengapa Tiandao memilih untuk menghancurkan dunia dan mengembalikan dunia ke kekacauan adalah karena dia takut akan keberadaannya di tingkat ke-9 yang terkuat, takut dia akan berada di atas Dao Surgawi. Jadi untuk membunuhnya, setelah memikirkan masalah ini sebentar, Duan Lingtian merasa itu tidak dapat dipertahankan. Jika Anda benar-benar ingin membunuh Patua Wukong, bahkan jika Tiandao tidak dapat melakukannya sendiri, dia masih dapat menyusun berbagai situasi berbahaya untuk membunuh Patua Wukong. Terlebih lagi, hanya perlu menunjukkan kata-kata jalan surga dan menawarkan hadiah kepada Patua Wukong. Selama hadiah yang diberikan cukup kaya, sebagian besar yang kuat bersedia menghadapinya orang tua Wukong. Sebelum sejarah terputus, untuk mengenang lelaki tua Wukong, dia belum pernah melihat kata-kata surgawi. Pada saat ini, Duan Lingtian sebenarnya sedikit bingung, dan tidak bisa mengetahuinya sama sekali, mengapa Dao Surgawi tidak pernah menurunkan. Kata-kata Dao Surgawi, dalam sejarah bahwa lelaki tua Wukong ada sebelum sejarah terputus. Bahkan jika itu adalah ujian dengan hadiah besar yang diduga ditetapkan oleh Dao Surga, pertama kali ditemukan dan kemudian menyebar. Di dalamnya, aku khawatir ada beberapa rahasia yang tidak bisa kita tebak. Sama seperti dalam ingatan lelaki tua Wukong, di dunia sebelum partisi sejarah, tidak ada 9 pintu masuk yang mengarah ke tempat misterius di banyak alam 10.000 alam hari ini. Jika itu masalahnya, dari mana datangnya monster kuat dengan kekuatan di atas level ke-8 dari yang terkuat? Itu muncul setelah partisi sejarah. Jika itu muncul setelah partisi historis, dan teks Dao Surgawi diumumkan, mengapa Anda mengatakan, Guru, bahwa Anda adalah eksistensi, tingkat ke-7 ekstrim, pertama setelah partisi historis? 9 pintu masuk ke tanah misterius, sesuai dengan 9 monster di atas tingkat ke-8. Apa ruang di mana mereka berada? Kekuatan yang mencegah mereka memasuki dunia dapat diketahui tanpa menebak. Itu pasti sarana surga. Tuan Feng Qingyang tahu bahwa dia telah mewarisi ingatan lelaki tua Wukong yang sangat kuat sebelum partisi sejarah, jadi dia juga mulai menganalisis dengan tuannya selama transmisi suara. Bahkan, untuk sesaat, dia pernah menebak bahwa alasan mengapa Dao Surgawi menurunkan Menara Tian-Tian dan membuka dua fungsinya secara berurutan, mungkinkah itu ada hubungannya dengan tempat misterius yang dituju oleh 9 pintu masuk? Tiandao, sekarang jelas berniat untuk meningkatkan kekuatan semua yang terkuat di dunia ini. Tapi di masa lalu, tidak hanya gagal melakukannya, bahkan membuat banyak batasan untuk menekan yang terkuat dan mencegah yang terkuat melangkah ke tahap ke-7. Sampai, di dunia yang dipisahkan oleh sejarah ini, dia dan tuannya muncul, dua eksistensi tingkat ke-7 ekstrim yang mematahkan belenggu. Jalan surga seperti wanita yang berubah-ubah. Yang terkuat telah diberi kesempatan untuk melangkah ke ke-7 level, dan sekarang semua yang terkuat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan, itu masih mendorong para dewa tingkat tinggi untuk melangkah ke alam terkuat secepat mungkin. Tuhan, kenapa kau melakukan ini?
Feng Qingyang juga tidak bisa mengetahuinya. Tuan, menurutmu apakah akan seperti ini? Duan Lingtian mengungkapkan tebakan pribadinya, karena Anda dan saya melangkah ke tingkat ketujuh Seon satu demi satu, itu mungkin telah mempengaruhi dunia ini, membuat Tiandao tidak mungkin menggunakan dunia ini seperti di masa lalu untuk memblokir 9 pintu masuk misterius, makhluk teroris di belakang, dan keberadaan kuat lainnya di ruang tempat makhluk horor itu berada. Adapun jalan surga di masa lalu, sampai batas tertentu, penampilan orang yang paling kuat dibatasi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat 6 tidak diizinkan melangkah lebih jauh dan melangkah ke tingkat ke-7. Apakah karena Tiandao takut mereka akan mempengaruhinya dan memanfaatkan dunia ini? Sekarang, bisakah itu dipahami sebagai, karena kamu dan aku melangkah ke langkah ke-7 satu demi satu, Tiandao tidak dapat lagi meminjam kekuatan sebanyak sebelumnya, sehingga tidak tahan lagi. Jadi, itu menghancurkan kalengnya, berpikir bahwa kita harus berurusan dengan makhluk mengerikan di balik 9 pintu masuk misterius. Ini adalah suplemen otak Duan Lingtian sendiri, dipinjam dari apa yang disebut kekuatan alam, dari semua lapisan masyarakat di 10.000 alam. Kekuatan alam dapat dikendalikan oleh penguasa alam dari semua lapisan masyarakat, tetapi hanya dapat digunakan untuk menstabilkan penghalang ruang di sekitar alam. Selain mengkonsumsi aspek ini, ia juga dapat mengontrol kekuatan alam. Untuk menyerap sejumlah kecil energi, gunakan kekuatan alam untuk memperkuat alam itu sendiri. Itu tidak bisa digunakan untuk melawan musuh. Setelah mendengar tebakan Duan Lingtian, murid Feng Qingyang menyusut, dan dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia merasa tebakan muridnya mungkin benar. Mungkin itu benar. Ketika Feng Qingyang mentransmisikan suara itu lagi, nadanya penuh keterkejutan, dan dia berkata dengan ketakutan, jika demikian, bukankah dunia berikutnya ini berbahaya? Jika makhluk mengerikan di balik 9 pintu masuk misterius benar-benar diizinkan masuk langit dan bumi ini, bukan hanya segudang alam, bahkan tempat di luar alam, tidak akan terhindar. Pada saat itu, dunia ini dapat mengantarkan malapetaka kiamat. 9 makhluk horor, penjaga pintu masuk misterius memiliki kekuatan Seon tingkat 8. Jika tidak ada keberadaan yang lebih kuat di belakang mereka, Feng Qingyang tidak akan mempercayainya sama sekali. Melihat tuannya menjadi serius, Duan Lingtian tidak bisa menahan rasa malu. Tuan, ini hanya angan-angan saya saat ini, mungkin kebenaran dari masalah ini tidak terjadi. Walaupun hanya tebakan Anda, kedengarannya masuk akal bagi saya. Feng Qingyang melanjutkan transmisi suara, mengenai apa yang Anda katakan sebelumnya. Lelaki tua Wukong sebelum penghentian sejarah tidak pernah melihat karakter Tiandao muncul. Seharusnya era itu, petik 2, dan di era ini, alasan mengapa Dao of Heaven muncul adalah karena dia menekan kita terlalu keras di masa lalu. Karena itu, dia berhenti sejenak, matanya cerah, seperti cahaya ilahi. Kurasa, sebelum sejarah terputus, alasan mengapa jalan surga akan menghancurkan dunia dan mengembalikan dunia ke kekacauan justru karena invasi musuh. Surga, harus dirasakan bahwa kekuatan sekelompok orang sebelum partisi sejarah tidak cukup untuk melawan musuh yang menyerang. Jadi bunuh saja mereka semua, biarkan kekuatan dunia ini menjadi miliknya, untuk mengkonsolidasikan ruang penghalang dunia ini melawan musuh asing. Musuh asing adalah kehidupan yang kuat di balik pintu masuk misterius itu. Ketika Chuan Yin mengatakan ini, nada suara Feng Qingyang menjadi sedikit tinggi, seolah kilatan cahaya melintas di benaknya. Seharusnya seperti ini. Dengan cara ini, itu juga bisa menjelaskan mengapa tidak ada pintu masuk misterius dalam ingatan orang tua yang kamu warisi. Karena di era ketika mereka masih hidup, musuh asing belum menyerang dari luar dunia ini. Ketika musuh asing menyerbu, karena Tiandao merasa bahwa mereka tidak cukup untuk mempertahankan dunia ini, mereka meluncurkan rencana untuk menghancurkan dunia. Kekacauan dibuka kembali, dan kita yang telah terputus dari sejarah muncul. Untuk mencegah yang terkuat menduduki kekuatan dunia ini, Dao Surgawi telah memberlakukan banyak batasan pada aturan, sehingga yang terkuat tidak akan muncul terlalu banyak, atau bahkan menjadi lebih kuat. Ada lebih sedikit Seon yang kuat. Keberadaan di atas level ke-7 Seon tidak boleh muncul. Sampai kau dan aku, 2, angka ganjil, muncul, melanggar rencana awal Tiandao. Kali ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dao Surgawi tidak berniat untuk terus meluncurkan rencana akhir zaman. Sebaliknya, justru sebaliknya, ini mengambil inisiatif untuk membantu kami meningkatkan kekuatan kami dan melahirkan yang terkuat. Itu pasti, seperti yang Anda duga,
ingin kita melawan musuh asing. Setelah Feng Qingyang membuat beberapa tebakan, dia berbicara dengan penuh semangat, semakin dia berkata, semakin dia merasa tebakannya akurat. Setelah Duan Lingtian mendengar tebakan tuannya, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan, dia tidak menyangka bahwa berdasarkan tebakannya, tuannya dapat meregangkan otaknya begitu banyak, dan dia menganalisis semua aspek secara wajar, dan tidak dapat menemukan kesalahan. Apakah mungkin ini adalah kebenaran? Pada saat ini, Duan Lingtian mau tidak mau menyetujui tebakan tuannya. Jadi, Xiao Tian, kamu benar. Surga, itu seharusnya tidak menargetkan kamu dan aku dari awal sampai akhir. Hanya penampilan kamu dan aku, yang membuatnya tidak lagi dapat dengan mudah melawan musuh asing seperti di masa lalu. Kami merusak keseimbangan, jadi itu hanya meluncurkan rencana kemakmuran yang berbeda dari rencana akhir zaman. Petik 2. Mendengar kata-kata tuannya, Duan Lingtian terdiam. Proyek zaman sejahtera keluar dari mulut tuannya. Ini keterlaluan. Jangan katakan itu, jangan katakan itu, benar-benar jangan katakan itu, kedengarannya cukup masuk akal. Tuan, saya akan masuk dulu untuk menjelajahi jalan dan melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah calon tuan bangun dari pencerahan, Anda menunggu saya keluar, lalu masuk. Meskipun diduga bahwa jalan surga tidak akan menargetkan kamu dan aku sekarang, masih perlu untuk memastikannya. Kamu menungguku keluar, lalu biarkan dewa masuk. Ketika Duan Lingtian mengatakan ini, dia mengganti topik pembicaraan. Tuan, Anda harus menjatuhkan yang itu. Saya sudah menganggapnya sebagai tuan masa depan. Jika tebakan kita benar, aku khawatir banyak eksistensi di atas Seon tingkat ke-7 akan lahir di dunia ini di masa depan. Sebagai pembangkit tenaga listrik pertama di atas tingkat ke-7 Seon, akan bermanfaat dan tidak berbahaya bagi kami untuk menarik lebih banyak orang ke pihak kami. Saya mendengar dari Tuan Dunia Xiao bahwa Tuan masa depan ada di suatu tempat di luar dunia, tetapi ada 12 saudara laki-laki dan perempuan yang disumpah sebagai saudara dan saudari, dan ada 2 orang suci, dan sisanya adalah setengah orang suci. Jika kamu menjatuhkannya, itu sama dengan menjatuhkan kekuatan besar, 13 kota dinasti Jin Barat di tanah di luar batas. Feng Qingyang masih menebak-nebak dan mengambil keputusan, tetapi dia tidak menyangka muridnya tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan membawa topik itu ke Sui Qingzu lagi, jadi dia tidak bisa menahan keterkejutannya sejenak. Setelah beberapa saat merasa malu, dia kembali sadar, dan dia menatap Duan Lingtian dengan marah. Kamu nak, kamu semakin kecil, dan kamu mulai menggodaku, tuanmu. Saya sangat mengagumi rekan Taoist Sue, dan itu tidak didorong oleh keuntungan. Bahkan jika aku bersama dengannya di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan minat. Mendengar ini, Duan Lingtian menjawab, iya, berulang kali, lalu menyapanya lagi, dan bersiap memasuki pintu masuk baru Menara Tongtian untuk memeriksa situasi di dalam. Selama dia berkomunikasi dengan guru melalui transmisi suara, banyak orang terkuat dari alam penentang dewa masuk ke dalam. Tepat setelah menyapa tuannya dan menonton klon hukum pihak lain pergi, sebelum Duan Lingtian sempat masuk, dia melihat sosok yang dikenalnya datang dari kejauhan. Chu Fengsu datang dari angin. Orang yang datang adalah seorang wanita, mengenakan gaun panjang yang cantik, dengan sosok anggun, ikat pinggang warna-warni diikatkan di pinggangnya, rambut panjang seperti air terjun, wajah cantik, dan temperamen yang terpisah. Itu adalah kakak perempuan Duan Lingtian dari garis dalam Akademi Wanfa, Huang Fu Mengyuan. Tuan, apakah Anda akan memasuki Menara Tongtian? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Melihat Duan Lingtian, Huang Fu Mengyuan tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya yang dingin dan cantik, seperti teratai es yang mekar, penuh pesona, menarik perhatian. Adik laki-laki, apakah kamu juga berencana untuk masuk ketika kamu datang ke sini? Huang Fu Mengyuan bertanya. Kanan, Duan Lingtian mengangguk, masuk dan lihat. Keduanya mengobrol dan menyapa beberapa patah kata lagi, dan Duan Lingtian mengetahui bahwa 2 kakak laki-laki lainnya dan kakak perempuan keempat masih merupakan kakak perempuan keempat yang tinggal di istana dalam untuk berlatih dan duduk di perkampungan, dan 2 lainnya saudara senior pergi ke tempat-tempat di luar dunia untuk mencari pengalaman. Temukan cara untuk mengembalikan panggilan Seon, karena mereka pernah menolak panggilan Seon di masa lalu. Setelah menolaknya sekali, tidak semudah itu untuk masuk ke Seon lagi. Segera, Duan Lingtian menyaksikan kakak perempuan Huang Fu Mengyuan memasuki Menara Tongtian, dan kemudian mengikuti.
Ketika dia masuk, hampir tidak ada orang di luar. Semua Seon yang bermaksud memasuki Menara Tongtian masuk. Adapun mereka yang belum masuk, entah mereka tidak berencana untuk datang ke sini untuk saat ini, atau mereka sedang dalam perjalanan. Setelah masuk, apakah saya akan ditekan dalam kekuatan dan alam jiwa? Dengan rasa ingin tahu ini, sosok Duan Lingtian berkedip, dan dia juga memasuki pintu masuk lain yang dikelilingi oleh guntur ungu di dekat pintu masuk asli Menara Tongtian, dan sosoknya menghilang dalam sekejap mata.